Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Syamsur Ramadan dari kelas Agroteknologi B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Studi Anatomi Daun Cantigi pada altitude berbeda di Gunung Talang. Untuk latar belakang, Gunung Talang merupakan salah satu gunung berapi aktif yang terdapat di Sumatera Barat dan secara administratif berada di Kecamatan Kota Anau, Kabupaten Solok. Gunung ini memiliki ketinggian 2.597 meter di atas permukaan laut. Di sekitar puncak, gunung ini banyak ditemukan tumbuhan Vaccinium corycaceae, yaitu spesies dari famili Ericaceae. Tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan endemik Pulau Sumatera. Di daerah Sumatera Barat, tumbuhan ini dikenal dengan nama cantigi. Tumbuhan cantigi atau Vaccinium corycaceae juga merupakan salah satu tumbuhan pegunungan yang diduga melakukan adaptasi terhadap perubahan altitude terutama yang terdapat di Gunung Talang. Oleh karena itu, penelitian terhadap tumbuhan Vaccinium corycaceae di Gunung Talang dan adaptasi anatomi serta fisiologinya menjadi menarik untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan tebal jaringan daun tebal epidermis, tebal kutikula, tebal palisade, dan tebal bunga karang Vaccinium corycaceae pada altitude berbeda di Gunung Talang. Untuk bahan dan metode penelitian, untuk waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di bulan Oktober hingga Desember 2015. Pengambilan sampel tumbuhan dilakukan di Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat. Untuk alat yang digunakan adalah gelas ukur 100 ml, cuvette, aluminium foil, tabung centrifuge, timbangan digital, aspirator, botol gelap, kaca objek, cover glass, mikroskop, balok, GPS atau Global Positioning System, saringan Buchner, hot plate, kantong plastik 1 kg, wadah pewarna, bunsen, aluminium foil, tisu, kertas, kayu, jarum, kotak kertas, label, botol film, kamera digital, pipet tetes, oven, botol vial, silet, dan mikrotom. Untuk bahan-bahan yang digunakan adalah daun tumbuhan Vaccinium corycaceae, lunak 46 derajat Celcius sampai 480 derajat Celcius, parafin kertas 560 sampai 580 Celcius, minyak parafin, alkohol 70%, safranin 1%, tertib butil alkohol, formaldehid, asid alkohol, kemudian hemalum, fast green, haup adsevi, entalnan, formalin, dan larutan Johansen seri 1-4. Hasil dan pembahasan: tebal daun, tebal jaringan palisade, tebal jaringan dan bunga karang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh tebal daun, tebal jaringan palisade, dan tebal jaringan bunga karang. Daun Vaccinium corycaceae tumbuhan pada 5 strata altitude berbeda di Gunung Talang, disajikan dalam satu tabel berdasarkan uji Kruskal-Wallis, menunjukkan bahwa perbedaan altitude memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap tebal daun, tebal jaringan palisade, dan tebal jaringan bunga karang. Daun Vaccinium corycaceae pada tabel 1 diketahui bahwa daun Vaccinium corycaceae paling tebal terdapat pada yang tumbuh di altitude 2.529 meter di atas permukaan laut dan altitude 2.300 meter di atas permukaan laut. Sedang tebal daun Vaccinium corycaceae paling tipis adalah tebal daun yang tumbuh pada altitude 2.200 meter di atas permukaan laut. Whiten et
Whiten et mengemukakan bahwa salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi tebal daun altitude semakin tinggi altitude maka daun bertambah tebal. Dari hasil penelitian Fajrina menemukan bahwa pada tumbuhan Anaphalis yang tumbuh pada altitude 2581 meter di atas permukaan laut memiliki daun yang tebal dibandingkan dengan tumbuhan Anaphalis yang ditemukan pada altitude 2477 meter di atas permukaan laut. Dan susunan parenkim bunga karang juga dipengaruhi oleh altitude habitat suatu tumbuhan. Pada tempat yang tinggi, tumbuhan cenderung memiliki jaringan bunga karang yang longgar dan banyak ruangan di antara jaringan spons. Tebal kutikula dan tebal epidermis. Secara statistik, tebal lapisan kutikula daun Vaccinium corycinis pada kelima altitude tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada gambar, terlihat bahwa tebal jaringan kutikula atas daun corycinis yang paling tebal dimiliki daun Vaccinium corycinis yang tumbuh pada altitude 2483 meter di atas permukaan laut, yaitu 21 m. Ketebalan kutikula bawah pada daun Vaccinium corycinis yang tumbuh pada altitude 2300 meter di atas permukaan laut, 2483 meter di atas permukaan laut, dan 2529 meter di atas permukaan laut memiliki ketebalan yang sama, yaitu 16 m. Sedangkan kutikula atas tipis terdapat pada Vaccinium corycinis yang tumbuh pada altitude 2300 meter di atas permukaan laut, dan kutikula bawah tertipis diperoleh pada Vaccinium corycinis yang tumbuh pada altitude 2200 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk kesimpulannya, semakin meningkatnya altitude tempat lokasi pengkoleksian tebal daun, tebal palisade, dan tebal bunga karang tidak berbeda atau bervariasi antara altitude. Tebal kutikula dan epidermis dan cantigi tidak berbeda nyata antara altitude. Oke, di sini juga ada cara pendaftaran tanaman cantigi agar diakui sebagai plasma nutfah. Yang pertama itu diharapkan segera melaksanakan eksplorasi pada berbagai lokasi untuk mendapatkan berbagai koleksi varietas unggul lokal. Kemudian segera diusahakan pembuatan lokasi koleksi plasma nutfah dalam rangka budidaya tanaman koleksi dari hasil eksplorasi. Ketiga, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 7 Ayat 1, 2, dan 3 di mana varietas lokal milik masyarakat di mana penguasaannya merupakan kewajiban pemerintah, sehingga penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal diatur oleh pemerintah. Untuk melindungi dan kehilangan sumber plasma nutfah varietas lokal, pemerintah dapat melindunginya dengan mengajukan hak perlindungan varietas pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT Departemen Pertanian Republik Indonesia sesuai dengan Putusan Menteri Pertanian Nomor 442 KPTS HK 3107/2004 tentang syarat dan tata cara permohonan dan pemberian hak perlindungan varietas tanaman. Salah satu upaya dalam rangka mensikapinya, menurut saya, kita sebagai manusia yang diberi kewenangan oleh sang penguasa tentu saja dapat mengembangkannya. Antara lain dapat dilakukan upaya-upaya serius dalam rangka menjaga, membudidayakan, konservasi, dan mempertahankannya eksistensinya. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.